Ini konten agak berat ya, karena ini bicara tentang akidah, tentang sesuatu yang membuat orang itu keluar dari Islam. Saya menyimak kontennya, konten YouTuber Aswaja yang ahli ilmu ya, mobil khusus beliau itu mutafaqih dalam ilmu kalam ya, ilmu akidah lah. Ketika mengkritik keras Ustadz Hadi Hidayat. Jadi backgroundnya ya, biar kamu ada pandangan. Jadi Ustadz Hadi Hidayat itu sedang ada konten, ada orang mau masuk Islam. Lalu orang tersebut oleh Ustadz Hadi Hidayat itu diinterview dulu. Kamu siapa, dari mana, ini mau masuk Islam, ada tekanan atau tidak, ada iming-iming atau tidak. Ala kulli hal tidak langsung gitu. Jadi kita berhadapan dengan orang yang mau bersyahadat, kita masih melakukan hal-hal yang lain, tidak langsung mentalkin orang itu untuk bersyahadat. Jadi kita mengisi waktu ya, atau spending time lah, kita membuang-buang waktu lah bahasanya, untuk apapun itu, untuk ngobrol lah, untuk apa. Nah, oleh A.A. Garuk ini kemudian dibawakan kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ya, Al-Ilam bi Qawatil Islam, informasi-informasi atau pemberitahuan-pemberitahuan ya, tentang hal-hal yang bisa memutuskan keislaman seseorang, atau asbabur riddah lah, sebab-sebab orang itu bisa murtad. Di khusus bagian bab ar-ridho bil kufri, ridho kepada kekafiran, menerima kepada kekafiran walaupun secara implisit atau eksplisit atau tidak secara soreh lah, tapi ada sikap-sikap kita kerelaan. Nah, kemudian di situ dibacakan salah satu dari contohnya adalah yang menunjukkan keridoan kepada kekafiran adalah ketika ada orang minta ditalkin, kita nggak mubadir ya. Kita itu tidak mubadarah, tidak langsung, tapi masih ada hal lain. Misalnya sedang khutbah, tunggu dulu, saya selesaikan dulu khutbah saya. Itu berarti kita rela orang itu sedang ada dalam kekafiran, berarti kita ridho dengan kekafiran. Nah, kira-kira begitu. Atau misalnya, oh nggak usah Islam lah gitu, hal-hal semacam itulah. Artinya tidak langsung, dengan cara apapun kita tidak langsung menyambut orang yang mau talqin Islam itu. Itu dianggap ridho kepada kekafiran, masuk kepada yang membuat orang itu malah kafir gitu. Nah, itu dalam Qawatil Islam. Tetapi saya suka dengan disclaimernya Guru Tigaruk ini. Kata beliau, kalau mau menyalahkan saya, kalau ada yang mau mereaction saya, karena beliau tahu itu akan banyak yang mereaksi ya, jangan menyalahkan kitabnya, tapi salahkan pemahaman saya. Maka saya akan mereaksi beliau, akan menyampaikan tanggapan kepada konten beliau itu, dan saya tidak akan menyalahkan isi kitabnya. Justru saya akan tunjukkan bahwa Imam Ibnu Hajar itu setidaknya beliau itu sepaham atau mengutip dari ucapan Imam Abdurrahman Al-Mutawalli bin Ma'mun Al-Mutawalli ya, An-Naisaburi, ini ulama madhab Syafi'i abad kelima, yang mengarang kitab Tatimmatul Ibanah atau disebut dengan kitab At-Tatimmah, di mana di situ memang salah satu dari murtad itu adalah ar-ridho bil kufri. Salah satu contohnya adalah tidak mubadar, tidak mubadarah, tidak langsung ketika ada orang mau masuk Islam, tapi disela-selai dengan hal-hal yang lain, tidak langsung bersyahadat gitu. Nah, ini coba perhatikan dan nanti akan kelihatan di bagian mana saya menanggapi kontennya Guru Tigaruk itu ya. Yang jelas saya tidak menyalahkan pemahamannya, apalagi waliyatubillah menyalahkan isi kitabnya, karena itu kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ya. Saya hanya akan membacakan satu pandangan lain ya. Ini dari kitabnya Imam Nawawi Syarhul Muhaddab, yang memang ditulis oleh Imam Nawawi, karena ini bab toharoh ya, bab awal-awal lah setidaknya, berkaitan dengan mandi ini kan. Jadi luar biasa, membahas mandi kok ada kaitannya dengan orang mu'allaf ya. Far'un, satu cabang pembahasan. Idza aradal kafiru al-islama, apabila ada orang kafir mau masuk Islam, falyubadir bihi, maka hendaknya dia segera atau langsung bihi dengan masuk Islam itu ya. Wala yuakhirhu, dan janganlah dia menunda
atau mengakhirkan masuk Islam itu lil iktisali dengan alasan mandi dulu. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam itu langsung saja. Ini kalau dibaca begini berarti mukhotobnya itu adalah orangnya ya. Tapi kalau ditarik kepada yang mentalkin, sebetulnya orang masuk Islam itu kan nggak mesti ada yang talkin, Pak. Kan bisa aja dia bersyahadat sendiri kalau sudah hafal. Dulu di masa Rasulullah orang masuk Islam kan langsung bersyahadat sendiri, nggak mesti ditalkin gitu ya. Nah, jadi ini anggap saja mukhotobnya itu adalah orang yang mau masuk Islam gitu ya. Atau kalau mau ditarik kepada orang yang mau mentalkin ya bebas lah ya. Tapi di sini nanti haramnya itu kepada yang mau mentalkin ya. Kita anggap kita baca standar dulu ini kepada orangnya ya. Si Maman lah mau masuk Islam begitu ya. Wala yu'akhirhu lil iktisali bal tajibu al mubadaratu bil islami. Bahkan wajib ya mubadarah itu bersegera ya kepada masuk Islam. Wa yuharramu dan diharamkan tahriman syadidan dengan keharaman yang dahsyat ya. Takhiruhu menundanya dia ya. Lil iktisali takhiruhu menundanya dia, hunya itu jadi kepada masuk Islam ya. Jadi menundanya orang itu kepada masuk Islam lil iktisali dengan alasan mandi dulu wa ghairihi dan lainnya. Jadi tidak boleh Pak, orang mau masuk Islam itu langsung. Ya, kalau ini dikaitkan kepada orangnya kan nggak ada berkaitan dengan yang mentalkin. Oh sebentar, nanti ada di bawah. Makanya untuk rapi dulu ini anggap ini tidak bicara Ustaz Ali Hidayatnya masih ya. Masih nggak ada hubungannya lah dengan kontennya Al-Guru di Garut. Ini masih bicara mestinya bagaimana kalau orang mau masuk Islam. Apakah mandi dulu lalu bersyahadat atau langsung? Nah, kira-kira kan begitu ya. Bahkan di sini wakada begitu juga tidak boleh ya, atau begitu juga idza istasyara musliman, apabila orang yang mau masuk Islam itu minta petunjuk kepada orang muslim atau bertanya fi dzalika dalam hal itu, dalam masalah apakah mandi dulu atau langsung bersyahadat, hurrima maka diharamkan alal mustasyari kepada orang muslim yang dimintai pendapat itu tahriman ghalidun dengan keharaman yang dahsyat ya. Ayyakula lahu untuk menjawab orang yang dimintai pendapat itu lahu kepada orang kafir itu akhirhu ya tunda dulu tong mandi dulu gitu ya ilal iktisali ya mandi dulu baru bersyahadat gitu kira-kira ya bal bahkan yalzamahu lazima yalzamuhu wajibhu kepada orang muslim yang dimintai pendapat itu ayyahussahu untuk menyuruh ya kepada orang kafir yang mau masuk Islam itu alal mubadarati bil Islam untuk segera Islam. Jadi kalau Maman yang mau masuk kafir bertanya kepada Mimin yang sudah Islam, Min saya mandi dulu apa bersyahadat dulu? Maka yang wajib dijawabkan oleh Mimin adalah langsung bersyahadat, jangan mandi dulu. Nah, haram kalau Mimin menjawab ya sudah mandi dulu lalu bersyahadat. Nah ini mulai masuk bahwa keharaman di sini juga berlaku kepada yang akan mentalkin. Ya, artinya apa? Kan mentalkin itu mengarahkan Pak. Di sini posisinya sedang dimintai pendapat. Saya masuk Islam dulu, apa mandi dulu? Kalau kita jawab mandi dulu, nanti baru bersyahadat itu kita haram Pak. Artinya kan itu sama-sama menunda bahasanya ya. Jadi menundanya itu dengan alasan apapun. Jadi orangnya tidak boleh menunda, berarti yang mentalkin pun tidak boleh menunda. Tapi di sini bahasanya haram Pak, nggak murtad ya. Tidak boleh menunda dengan alasan harus mandi dulu, tidak boleh begitu ya. Tidak boleh menjawab mandi dulu. Yang wajib adalah langsung. Nah, jadi dimintai pendapat saja ya harus menjawab langsung. Apalagi dia yang akan melakukan kan begitu Pak ya. Nanti di bawah ada penjelasannya tentang kalau dia yang melakukan itu ya. Kemudian wahada huwal haqq, ini adalah kebenaran, wassawabu dan yang benar. Nah, ini tarjih dari Imam Nawawi Pak. Jadi ini yang benar. Jadi mau dihitungkan kepada orangnya itu ya dia harus segera masuk Islam, nggak usah tunda-tunda. Kalaupun minta pendapat harus dijawab langsung, tidak boleh diarahkan untuk menunda dengan alasan mandi atau yang lainnya. Dan ini adalah pendapat yang benar. Kenapa ini disebut ditarjih oleh Imam Nawawi? Karena ada pendapat yang lain Pak. Ada yang mengatakan mandi dulu. Maka kita lanjutkan. Wabihi qala al-jumhur, dan dengan pendapat ini berkata atau berpendapat al-jumhur para jumhur ulama. Wa hakal Ghazali rahimahullahu fi babil jum'ati, dan telah menjelaskan atau menceritakan Imam Al-Ghazali semoga Allah merahmatinya fi babil jum'ati ketika membahas bab salat Jumat.
Wajhan, satu pendapat. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada satu pandangan ya. Annahu, bahwasanya orang yang mau masuk Islam itu yuqaddimu al-ghuslah, mandi dulu, atau annahu yuqaddamu al-ghusluh, ya bebas baca itu Pak ya. Bahwasanya annahu berarti dhamir sya'an, yuqaddamu al-ghusluh. Ya, tafsirnya adalah ya didahulukan mandi ya. Alal islami, atas Islam ya. Sama annahu yuqaddima al-ghusl alal Islam atau yuqaddamu al-ghuslu alal Islam ya. Apa tujuannya? Liyaslimah, agar dia masuk Islam muhtasilan, dalam keadaan sudah mandi. Mandi ini maksudnya menghilangkan hadas Pak ya. Hadas besar, bukan mandi biasa, bukan mandi kotor ya, karena ini bukan bab toharoh Pak. Makanya bukan tidak nyambung kok tiba-tiba bicara toharoh kok ke arah murtad. Enggak, ini masalah lebih dahulu mana kita, artinya apa yang kita dahulukan? Kita bersyahadat dulu apa mandi besar dulu? Jadi ikhtisal di sini bukan kamu mandi seperti biasa Pak, tapi mandi besar. Kalau bahasa Maduranya itu adus ya, atau bahasa Jawa. Kemudian qala, maka berkata Imam Al-Ghazali, wa huwa ba'idun. Nah, pendapat itu adalah jauh. Jauh itu maksudnya jauh dari kebenaran Pak, atau keliru. Wa hadzal wajhu ghalatun zahirun, dan pendapat ini adalah kesalahan ya. Ghalitoh ya, ghalitoh itu fi'il madinya, ghalat itu masdarnya. Ghalatun adalah kesalahan, zahirun yang jelas. La syakka, yang tidak ada keraguan, fi butlanihi, di dalam kebatilannya atau kesesatannya atau kesalahan pendapat itu. Wa khata'un fahishun, dan itu adalah kesalahan fahishun yang buruk ya, begitu. Bal huwa, bahkan hal itu, mengatakan mandi dulu itu, minal fawahish, adalah sebagian dari keburukan-keburukan al-munkarat yang wajib diingkari, atau yaitu salah satu dari kemungkaran. Nah, kemudian ini perhatikan argumentasinya. Wa kaifa yajuzul baqa'u, dan bagaimana bisa ya, dan bagaimana mungkin yajuzu, boleh ya, atau terjadi begitu ya, al-baqa'u, tetap ya, atau dalam kondisi ala a'dhamil ma'asi ya, dalam keadaan seburuk-buruknya maksiat. Bagaimana bisa dibolehkan ada orang yang ada dalam seburuk-buruknya maksiat? Maksudnya apa Pak? Ya kekafiran itu. Bagaimana bisa dia dalam keadaan kafir itu dibiarkan? Nah, gampangnya begitu ya, kalau bahasa Indonesianya. Wa afhasyil kabair, dan juga seburuk-buruknya dosa besar. Wa ra'sil mubiqati, dan juga pangkal dari kehancuran ya, atau yang membinasakan atau yang menyebabkan kita dihancurkan atau disiksa ya. Wa akbahil muhlikat, jadi ini itnab ya Pak. Ini sama artinya, tapi diulang-ulang ya. Jadi narasinya ditekankan, itnab bitikroli taukid. Nah, kira-kira begitu mungkin kalau melawahnya ya. Jadi diulang-ulang, ini busuk, ini bau, kan intinya kan tidak bagus kan begitu Pak. Tujuannya apa? Litahsil uslin, untuk mewujudkan atau untuk melakukan mandi. La yuhsabu ibadatan, di mana mandi itu tidak bisa dianggap sebagai ibadah. Kenapa? Li adami ahliyati fa'ilihi, karena pelakunya kan non muslim. Jadi kan belum Islam Pak. Ya makanya di atas itu kalau misalnya kita bicara haram kalau menunda, kan dia belum Islam, masa ada hukum haram kepada orang belum masuk Islam Pak? Artinya ya, tapi boleh-boleh saja lah ya. Artinya harus gitu ya. Nah maka di bawah di sini adalah bagaimana bisa dia dibiarkan dalam keadaan terburuk itu untuk mandi, di mana mandi itu nggak ada gunanya bagi dia. Nah makanya di sini bukan mandi-mandi biasa Pak, tapi ghuslin. Kenapa disebut li'adami ahliyati fa'ilihi? Karena orang sah mandi besar, atau mandi besar bisa bermakna kurbah, bisa bermakna ibadah, kalau dia sudah sah mandi besarnya. Syaratnya sah, mandi besar apa Pak? Kan Islam. Jadi orang tidak Islam itu mandi besar ya nggak dihitung mandi besar. Adamul ahliyah gitu. Ya sama dengan dia berwudu ya nggak sah wudunya. Kan syarat-syarat wudu Islam juga. Termasuk dia sholat, puasa, yang nggak sah kalau tidak Islam kan begitu. Jadi ahliyah itu maksudnya kamu nggak sah kamu kalau tidak Islam dulu. Bagaimana bisa kamu harus menunda, memperpanjang masa kamu ada dalam keadaan buruk, tujuannya untuk mencapai sesuatu yang nggak akan ada nilainya apa-apa. La yusabu ibadatan, nggak akan bernilai ibadah. Kenapa? Karena adami ahliyati fa'ilihi. Kan kamu belum masuk Islam. Apa gunanya mandi? Nah, kira-kira begitu ya. Ini perhatikan ya, ini sudah masuk poin kepada spesifik sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Al-Guru 3 Rukun.
Dan ini spesifik juga berkaitan dengan orang-orang yang mentalkin orang Islam, ya. Orang-orang untuk masuk Islam ya, kayak Ustaz Adi Hidayat, kayak Ustaz Diri Sulaiman dan sebagainya ya. Waqad qala sahibu Tatimmati, dan telah berkata pengarang kitab At-Tatimmah. Nah, pengarang kitab At-Tatimmah ini kalau tidak salah ini Tatimmatul Ibana ya, ini karya Imam Al-Mutawalli ya. Imam Abdurrahman bin Ma'mun Al-Mutawalli Asy-Syafi'i, ulama abad kelima ya. Fi babir riddati, di dalam bab riddah. Apa yang diucapkan oleh Imam Al-Mutawalli itu atau isi kitab At-Tatimmah itu ya. Lau radiya muslimun bi kufri kafirin, seandainya ridho. Jadi judul besarnya adalah ridho ya. Seorang muslim ridho bi kufri kafirin, dengan kafirnya seorang kafir. Contoh dari ridho itu, makanya ini adalah rujukan dari Imam Ibnu Hajar itu. Jadi babnya adalah ridho bil kufri kufrun, kan begitu. Ridho kepada kekafiran itu kafir. Tapi membiarkan itu tidak mesti ridho, Pak. Kenapa? Karena ingkar itu ada yang batas terakhir, ingkar bil qalbi. Jadi kamu lihat orang kafir, kamu biarkan, nggak mesti berarti kamu ridho kepada kekafiran, tapi karena kamu tidak bisa. Kamu tidak mampu untuk amar ma'ruf atau nahi mungkar. Kamu tidak bisa nahi mungkarnya dia, tidak bisa, entah karena takut merusak atau apa dan sebagainya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ada dawabitnya juga, Pak. Ya. Nggak ujuk-ujuk asal ketemu orang kafir kamu, ayo masuk Islam dong. Nah, nggak begitu juga kan gitu ya. Jadi ada aturan mainnya juga. Tapi ketika pun kamu tidak melakukan itu bukan berarti kamu tidak ridho. Bukan berarti kamu ridho. Bisa saja kamu itu dalam hatinya ya saya tidak suka kepada kekafiran, kan begitu ya. Itu tetap tidak ridho. Karena kalau ridho itu berkaitan dengan hati, Pak ya. Nah, di sini ketika menjelaskan tentang ridho bil kufri ya, di mana kaidahnya itu berarti kafir, makanya dimasukkan kepada bab riddah atau qawatiul Islam gitu ya. Kalau dalam kitabnya Ibnu Hajar itu Al-Ilam bi Qawatiil Islam. Apa di sini ya? La radiya muslimun bi kufri kafirin bi an talaba kafirun minhu. Ya, dengan dara atau dengan cara ya, talaba meminta kafirun seorang kafir ya, minhu kepada orang Islam itu ya. Ayyulakkinahu, untuk mentalkin orang Islam itu, hu kepada orang kafir itu, al-islamah, kepada Islam. Artinya mentalkin syahadat. Falam yaf'al, kemudian dia tidak mengerjakan ya. Jadi yang pertama, kalau abai, ada orang mau masuk Islam kepada kita, kita nggak mau, itu kita dibabkan kepada ridho kepada kekafiran, yaitu murtad, Pak. Makanya jangan sampai kita nolak kalau ada orang mau masuk Islam kepada kita, kan cuma nalkin syahadat, Pak. Gitu ya. Au asyaru ila alaihi, atau kita justru memberikan petunjuk kepada orang yang kafir itu, atau justru orang muslim itu memberi petunjuk kepada orang kafir itu bi alla yuslimah, agar dia tidak masuk Islam. Artinya justru kita arahkan enggak usah masuk Islam deh ya. Kemudian au akhoroh, atau dia menunda ardul islami ya, mengajukan Islam ya, atau ya sama sebetulnya ya, bisa ke situ ya. Menghadirkan Islam kepada dia ya, mentalkin syahadat lah ya, bila udrin, tanpa udzur. Jadi nggak ada alasan tiba-tiba ya, nggak ada udzur itu maksudnya dia bisa menyegerakan ya, tapi dia malah menunda itu ya. Artinya udzur itu syar'i, Pak ya. Misalnya kamu mau mati atau kamu tidak bisa ngomong atau apa, itu namanya udzur, Pak. Tapi kalau kamu mendahulukan sesuatu yang lain, enggak, itu bukan udzur, itu pilihan kamu mendahulukan. Suruh mandi dulu misalnya, atau kalau punya guru 3 itu yang lebih lengkap, kamu khutbah, kamu selesaikan dulu khutbahnya, atau kamu lagi makan, apalagi makan, Pak, selesaikan dulu makannya, itu namanya takhir namanya ya. Itu namanya takhir lil iktisal atau yang lain gitu ya. Maka itu juga termasuk au ardul akhara ardul islami alaihi bila udrin. Soro murtad, dan maka jadilah orang muslim tadi itu murtad dan murtad fi jami'i dzalika, di dalam semua itu ya. Jadi itu dibabkan kepada pintu aridho bil kufri, yaitu ada orang mau masuk Islam kamu tunda-tunda, karena logis, Pak ya. Kalau kamu tidak suka dengan sesuatu itu, lalu kamu ada kesempatan untuk bisa menghilangkan. Kalau kamu benar-benar tidak suka, pasti kamu nggak mikir yang lain, langsung kamu hilangkan barang itu. Misalnya kamu ada tai kucing jatuh, keinjak tai kucing lah di kaki kamu, itu pasti kamu nggak nunda-nunda apa-apa, langsung kamu cuci. Ini ada orang mau menghilangkan kotoran yang paling kamu jijik, kamu tunda, berarti kamu nggak terlalu jijik, bahkan kamu jadi dianggap tidak jijik. Nah kira-kira kan begitu, Pak. Jadi kronologisnya itu kenapa dikaitkan dengan ridho bil kufri?
Apalagi kamu bilang kita kan bersaudara semua Pak. Manusia sebagai sesama manusia. Ada orang ada tai kucing di kepalanya, kamu diem aja. Berarti kan kamu nggak benci gitu. Kecuali kamu nggak bisa. Ini kan kamu sudah bisa, bahkan diminta untuk membersihkan itu kamu tunda. Ada yang bilang ya karena saya jijik nunda, makanya saya tunggu kering. Lain ceritanya Pak, bukan begitu ya. Jangan ke situ arahnya. Artinya kamu punya kesempatan menghilangkan itu, kamu tunda. Berarti kan kamu tidak benci. Kalau tidak benci berarti kamu ridho, suka, kan gitu kira-kira ya. Ini kan sama dengan yang dibaca Aguru Tigarut ya. Tapi karena ini yang pertama berarti ini yang dirujuk ya. Ini abad ke-5. Ibnu Hajar itu abad ke-10 kalau nggak salah ya. 9-10 lah ya. 10 apa lebih gitu ya. Mutaakhirin lah ya. Maka fi jami'i dzalika seorang murtaddan. Murtad Pak. Li'annahu, kenapa murtad ya? Li'annahu karena dia ikhtarul kufr al-Islam. Karena dia memilih kekafiran daripada Islam. Artinya dia memilih orang itu tetap dalam keadaan kafir. Dia tunda gitu. Padahal cuma ditunda ini Pak. Diakhirkan. Apalagi kalau tidak mau, apalagi kalau menasihat. Jadi di atas itu yang dibahas itu adalah menunda, tidak mau, atau bahkan mengarahkan kepada jangan masuk Islam. Maka semuanya itu menyebabkan dia menjadi murtad. Kenapa? Karena dia berarti lebih memilih orang itu tetap kafir. Ya. Apalagi waliyadzubillah Pak, kalau dia belum bersyahadat sudah meninggal, alangkah sialnya kita. Apalagi masih dibuat konten dulu ya. Terus di tengah konten Allah cabut nyawanya dia dalam keadaan tidak Islam. Berat itu konsekuensinya. Mestinya sudah Islam, malah kita tunda-tunda, banyak bicara dulu, interview dulu. Ini Bapak kok agak gemuk. Ini masuk Islam dari mana sih taunya? Nanti setelah Islam gini ya gitu. Itu setelah Islam Pak. Nanti kalau Islam itu setelah masuk Islam dulu. Percuma kita bilang kepada dia sholat wajib, dia belum Islam. Kan gitu Pak logikanya. Jadi diajari nanti kamu setelah Islam ini, nanti setelah dia masuk Islam baru nah kamu sholat itu Pak. Ya tapi kan kita butuh pendalaman, nggak perlu begitu, nggak perlu itu ya. Ini kalau kita standar ikut kitab ulama ya, aturannya memang langsung gitu ya. Tapi ini keras, terlalu keras ya. Yang bilang terlalu keras bukan saya. Jadi yang mengatakan murtad itu ada, tapi yang mengatakan tidak murtad juga ada. Ini titik singgungnya dengan apa yang disampaikan Aguru Tigarut. Jadi saya tidak menyalahkan kontennya, tidak menyalahkan isinya, tapi saya menyampaikan pandangan yang berbeda ya. Maka perhatikan di sini apa komentarnya Imam Nawawi tentang hal itu ya. Wahadalladzi qalahu, dan apa ini ya, dan hal ini yang mana telah diucapkan ya, oleh Sohibul Tatimah itu, ifrotun adalah berlebihan ya, atau afroto itu tajawaza al-hadda, ini melampaui batas. Aidon juga, jadi yang atas juga yang mengatakan boleh ditunda keliru ya. Ini yang mengatakan kalau ditunda lalu kafir, ini juga berlebihan begitu ya. Artinya apa? Ifrat itu berarti tajawazu al-hadda. Kalau mengkafirkan itu sudah melampaui batasnya. Batasnya nggak sampai kepada kafir, kira-kira akan begitu ya. Balis sawabu, bahkan ya, adapun yang benar itu ayyuqala, untuk dikatakan irtakabah, orang muslim tadi itu telah melaksanakan maksiatan adimatan, kepada maksiat yang sangat dahsyat. Jadi misalnya Ustadz Adi Hidayat, ada orang mau masuk Islam masih aja diinterview dulu, dibuat konten dulu, atau siapapun gitu. Padahal bisa jadi mungkin ketemunya sebelum syuting, saya mau masuk Islam, Ustadz, tunggu nanti kita buat konten. Itu irtakaba maksiatan kabirotan. Yang boleh ditunda ya, itu kalau ada udzur syar'i. Kalau tidak udzur syar'i itu tidak boleh. Ada pendapat yang boleh ditunda, misalnya untuk mandi, itu pendapat yang salah. Nah, ini kan tarjih dari Imam Al-Ghazali yang pertama, dan yang paling bawah tarjih dari Imam An-Nawawi. Jadi tidak murtad, hanya masuk kepada irtakaba maksiatan adimatan. Kalau mengatakan murtad itu adalah ifrot berlebihan. Kemudian ya tabarukan kita baca sampai hatam ya. Maksudnya sampai habis. Wa amma qaulun Nasa'i fi sunanihi, adapun ucapan Imam An-Nasa'i fi sunanihi, ya, ini adalah pendapat Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunanun Nasa'i. Artinya di dalam Sunanun Nasa'i itu Imam An-Nasa'i juga menyimpulkan hadis yang dibacakan gitu, atau yang diriwayatkan terus diberi kesimpulan atau diberi istinbat. Ya, itu yang mau dikomentari oleh Imam Nawawi. Ya namanya Imam Nawawi kan murajjih, Pak.
murajjihnya madzhab Syafi'i, muharrir ya. Jadi semuanya pendapat-pendapat dikomentari Pak ya. Walaupun tidak semua yang beliau tahu ya dikomentari. Maka qaulun Nasai ini bukan hadisnya Pak, tapi pendapat Imam An-Nasai. Fi sunanihi di dalam kitab Sunanun Nasai, apa itu? Babu taqdimi uslil kafiri idza arada ayyuslima ya. Tentang bab mendahulukan mandinya orang kafir kalau mau masuk Islam. Nah, berarti pendapatnya Imam An-Nasai itu ya mandi dulu, nah, gampangnya begitu ya. Maka perhatikan ya, wahtajjah, kemudian berhujjah ya. Siapa yang berhujjah itu? Ya Imam An-Nasai itu bi hadis Abi Hurairah, dengan hadisnya Abu Hurairah. Apa hadisnya Abu Hurairah itu? Anna Samamah, bahwasanya seorang sahabat ya bernama Samamah, ini laki-laki Pak ya. Kenapa? Karena intolaqo dia berangkat fautasolah, kemudian mandi ya. Summaja'a, kemudian setelah datang kepada yang mau mentalkinkan, fa'aslama, maka kemudian dia masuk Islam. Maka komentarnya Imam Nawawi itu falaisa bisohihin. Nah, itu adalah tidak benar. Jadi itu baru jawab dari wa amma Pak. Wa amma qaulun Nasa'i fi sunanihi falaisa bisohihin. Maka pendapat Imam An-Nasai itu tidak benar. Wala dilalata, dan tidak ada dilalah. Artinya tidak ada kesimpulan hukum ya, tidak ada petunjuk. Fima dzakarahu, di dalam hadis ya, atau di dalam apa-apa dzakarahu yang telah menyebutkan An-Nasai itu hu kepada ma. Artinya dalam hadis itu lima atas apa idda'a yang telah mengklaim ya. Siapa yang mengklaim itu? Ya An-Nasai itu hu kepadanya. Yaitu mengklaim bahwasanya memang mandi dulu. Jadi hadis yang dibacakan itu tidak ada di situ dilalah bahwa harus mandi dulu atau lebih baik mandi dulu. Ah, itu tarjihnya Imam Nawawi, Pak. Jadi semua dikomentari. Ada memang hadis yang oleh An-Nasai disimpulkan itu adalah takdimul ghusl alal Islam. Mandi dulu baru masuk Islam. Maka itu kata Imam Nawawi itu tidak benar. Karena dalam hadis itu tidak ada dilalahnya. Tidak ada hadis itu mengandung petunjuk bahwasanya mandi itu didahulukan daripada masuk Islam. Artinya mandi dulu baru masuk Islam. Walaupun ada peristiwa orang mandi dulu baru aslamah. Nah, kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam. Jadi secara garis besarnya ya salah kalau tidak langsung gitu ya. Tapi kalau mengikuti pendapat ini ya namanya ikhtilaf Pak ya. Namanya ikhtilaf, apalagi kalau kita pakai pendapat kalau ada ikhtilaf tentang kekafiran seseorang, maka kita memakai pendapat yang tidak mengatakan itu kafir. Itu aslun ya. Aslun fi nadri af'ali ikhwanina al-muslimin ya. Itu dalam fatwa Mesir ada, dan dalam kitab apa pun ada ya. Jadi menyatakan orang itu kafir atau tidak, kalau ada kemungkinan 50-50 lah, bahkan 99 versus 1, 99% kafir, 1% tidak kafir, maka kita menghukuminya dengan tidak kafir. Itu prinsip dalam akidah, agar kita tidak mengkafirkan orang. Kenapa Pak? Karena kita mengkafirkan orang itu apa kepentingannya? Apalagi nggak ada hubungannya dengan kita juga gitu. Kecuali misalnya ini menjadi penting kalau berkaitan dengan kita mau nikah dengan anaknya, atau kita punya status warisan dengan orang itu, atau orang itu mau misalnya menjadi imam sholat atau apa. Ya kalau orang lain nggak ada hubungannya, ngapain kita kafir-kafirin Pak ya. Jadi begitu. Artinya mentakfir orang itu tidak gampang ya. Kita bacakan kaidah, ketika orang melakukan sesuatu belum tentu sesuai dengan kaidah itu. Kalau ada satu pandangan mungkin sesuai mungkin tidak, maka kita pakai yang tidak, itu berarti kita tidak mengkafirkan. Begitu ya, tidak memurtad-murtadkan. Saya kira guru Tigarut juga sedang ingin menjelaskan bahwa tidak boleh seperti itu. Dan kalau pakai kitabnya Ibnu Hajar ya bisa dihukumi murtad. Ah, kira-kira kan begitu ya. Berarti tidak ada yang perlu dibantah, tapi ini hanya saya bicara namanya tanggapan ya. Sudut pandang selanjutnya bahwa memang ada ikhtilaf, dan tarjihnya Imam Nawawi itu yaitu bukan hanya ya, itu adalah dosa besar ya, maksiyah kabiroh ya, maksiat yang sangat besar gitu ya. Allahumma